Shalom saudara, Bapak Ibu yang kekasih. Boleh berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia selalu ada buat kita saudara. Walau badai datang menerpa, kita mau katakan ku tetap cinta. Kita mau tetap setia. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat kita saudara, yang tidak mungkin kita balas dari apa yang kita miliki. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Katakan ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Haleluya Yesus. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tidak mungkin kami balas ya Tuhan. Persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia ya Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama mau katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang percaya bahwa Tuhan tetap cinta, kita mau sama-sama berdiri saudara. Haleluya. Saya undang kita sama-sama berdiri, kita mau katakan ku tetap cinta Yesus. Walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia, ku
terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Tidak mungkin kami membalas kasih-Mu ya. Apa yang ku miliki ku persembahkan, seluruh hidupku biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan sekali lagi, terlalu banyak Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yang merasa Tuhan sudah beri yang terlalu banyak, kita mau angkat tangan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Hidupku dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, dan ku tetap cinta Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita mau katakan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita mau belajar menyembah Tuhan, saudara. Kan terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami mau tetap cinta ya Bapa. Kami mau tetap setia ya Tuhan, sampai akhir hidup kami. Haleluya, haleluya. Biar setiap kami boleh rindu untuk kami tetap cinta, tetap setia Tuhan, sampai akhir hidup kami. Sampai suatu saat Tuhan, Engkau berkata, sabarlah hamba-Mu, hambaku yang setia. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima
mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih, bahkan dengan tubuh kami pun Tuhan, kami tidak bisa membalas. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya ucapan terima kasih dan syukur kami. Haleluya, bisa kami berikan. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan sampai akhir kami menutup mata, kami mau Tuhan, kami tetap setia. Ku tetap cinta menanti janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji, memuliakan Kau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Yang percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, kita lambaikan tangan saudara. Haleluya. Karena Roh Kudus sudah tercurah di tempat ini, bahkan urapannya yang ajaib boleh memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan boleh tiba. Belenggu dosa, yang percaya belenggu dosa sudah dipatahkan. Kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Anggur baru tercurah. Kita boleh saling memberkati saudara-saudara kita ya saudara ya. Boleh berikan kiri kanan. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Haleluya. Pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Sama bersorak bagi Dia. Haleluya. Marilah sorak Yang mau bersorak bagi Tuhan, kita sama-sama kembali bangkit saudara. Anggur baru tercurah di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah
umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Yang percaya bahwa Allah kita sungguh nyata kuasanya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Tetap semangat memuji Tuhan saudara. Haleluya. Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan. Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun yang mau beranjak begitu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Boleh meloncat ya saudara ya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkali lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita selalu bersyukur. Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan sekali lagi saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Tuhan sungguh luar biasa. Tetap semangat memuji Tuhan saudara. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita saudara. Kita boleh menerima firman Tuhan.
dalam kehidupan kita, saudara. Terima kasih ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku ya Bapa. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu ya Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah kami ya Bapa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nason. Kata dengan waktu dan tempat saya persilakan. Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Yang rindu hadirat Tuhan, kita sama-sama kembali berdiri saudara. Kita mau katakan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Waktu dan pas saya silakan Bapak Pendeta Nason Padamu. Disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan bisa hadirkan kami beribadah di tempat ini. Semua adalah karena kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kami. Kami lebih bersyukur lagi kami akan dapatkan kebenaran firman Tuhan yang akan membekali kami ke depan, agar kami bisa pastikan langkah kami seperti yang Tuhan kehendaki saja.
Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 kita akan belajar. Ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, perikopnya adalah hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, berbicara tentang doa, saya yakin bukanlah hal asing bagi kita, karena kita semua orang karismatik. Malah dikatakan aneh kalau orang karismatik itu ditemukan jarang berdoa. Aneh saudara. Nah saudara, doa itu tidak lepas dari kehidupan kita. Tapi ada banyak anak Tuhan tidak begitu mengerti tentang hal-hal penting dalam doa. Ada dua hal penting dalam doa yang seringkali kita tidak paham. Yang pertama adalah bagaimana menghadirkan kuasa Allah di dalam doa. Lalu yang kedua, bagaimana Tuhan menjawab doa. Dua ini akan kita bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama kita masuk, bagaimana menghadirkan kuasa Allah di dalam doa. Ini penting. Kenapa penting? Kalau kita tidak mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan doa kita, lihatlah, kita pasti akan cari kuasa yang lain. Itu pasti. Saya masih banyak menemukan anak-anak Tuhan yang masih pakai jimat, masih ada. Masih berdoa-doa di kuburan, masih ada. Padahal itu anak Tuhan itu. Kenapa mereka demikian? Karena mereka tidak mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan doanya. Doa sih doa, tapi powernya tidak ada. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana supaya doa kita ada kuasa Tuhan di dalamnya? Apa kuncinya? Mari buka Yakobus 5. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Ayat yang tidak asing bagi kita. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan di sana, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tidak tertulis di sana doa dengan cara yang benar, tidak. Tapi doa orang yang benar. Dengan kata lain, kalau kita simpulkan ayat ini, Tuhan tidak melihat ekspresi doa, Tuhan tidak melihat tempat doa, dan Tuhan tidak melihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa, benar nggak hidupnya. Ada banyak sih perhatikan kita sibuk urusan ekspresi. Oh Pak, kalau mau doa itu kita nangis atau berbahasa roh, tidak masalah saudara. Tapi banyak orang saudara nangis bahasa roh, pulang bikin dosa lagi. Apakah dijawab doanya? Ya tidak lah. Oh kalau mau doa Pak, lihat tempatnya. Kalau bisa di gereja atau bukit doa, silakan. Apakah doa di gereja, bukit doa pasti dijawab? Tidak. Oh kalau mau doa Pak, lihat waktunya. Tengah malam, bisa rasakan hadirat Tuhan, silakan. Apakah doa tengah malam pasti dijawab? Tidak. Tuhan tidak melihat ekspresi doa, Tuhan tidak melihat tempat doa, dan Tuhan tidak melihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa, benar gak hidupnya? Kalau saudara hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, sekalipun kata-kata saudara simple, itu lebih powerful daripada doa syafaat yang panjang dengan kata-kata indah. Yang mengerti katakan amin. Saya punya tante saudara ya, udah almarhum, tapi tante ini jadi tokoh doa di keluarga kami. Ini kakak kandungnya mama saya. Tante ini kalau doa satu hari itu bisa 4 jam. Tidak tahu ngomong apa saja sama Tuhan. Tapi jalannya itu lurus, tidak pernah aneh-aneh. Mulutnya pun tidak pernah mengeluh, tidak pernah. Selalu memuji Tuhan, mengucap syukur, dan juga dia di kampungnya itu jadi teladan. Jadi sikapnya itu bagus. Satu saat saudara tante saya ini pulang ke Toraja. Kami dari Toraja, dari Medan ke Toraja. Nah orang Toraja situ, kampung situ ngerti kalau tante ini pendoa. Dia pendoa di gereja Pantekosta Medan saudara ya. Nah waktu pulang kampung, dibawalah ke tante ini seorang bapak yang sudah sekarat seminggu. Sudah dokter angkat tangan. Dibawa, ditandu saudara sama warga. Tante sudah tahu bahwa itu orang sudah datang. Akhirnya begitu dia turun dari rumah, kan rumah Toraja kan rumah panggung Bapak Ibu ya. Pelan-pelan diturun karena sudah tua.
Masih jarak 4 meter, ya tante tuh mau tumpang tangan begini, itu orang langsung jatuh. Jatuh terus guling-guling di tanah, guling, sampai dia teriak, aku sudah sembuh. Bayangkan tuh sekarat seminggu itu. Saya tanya, tante, waktu tante doakan itu, tante ngomong apa? Tante tuh jawab, tante gak ngomong apa-apa, tante cuma bilang, Tuhan tolong jamah orang ini. Itu tok coba. Jadi gak pakai doa syafaat yang panjang, gak ada. Tuhan tolong jamah orang ini. Itu aja, simple. Saya yakin Tuhan tidak melihat kata-kata doanya. Yang Tuhan lihat siapa saudara? Pendoanya. Makanya sudah terjawab Bapak Ibu ya. Kenapa selama ini doa kita gak pernah mengalami kuasa Tuhan? Perhatikan kehidupan saudara sehari-hari. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan tidak melihat ekspresi doa, Tuhan tidak melihat tempat doa, dan Tuhan tidak melihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa. Yang mengerti katakan amin. Sudah terjawab ya? Supaya kuasa Tuhan terjadi, kembali kepada sikap kita sehari-hari. Nah yang kedua, bagaimana Tuhan menjawab doa? Ini akan kita fokus Bapak Ibu ya. Bagaimana Tuhan menjawab doa? Selama ini kita mengerti Tuhan menjawab doa itu hanya 3. Ya, tidak, diam. Tapi hari ini saya mau beritahu, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Semua doa pasti dijawab oleh Tuhan. Amin saudara. Apa dasarnya? Coba kembali ke Matius 7 tadi saudara. Matius 7. Ini janjinya Tuhan. Dikatakan pada ayat yang ke-6, karena setiap orang, ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saya yakin setiap orang yang berdoa pasti dijawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Semua pasti dijawab. Yang setuju katakan amin. Cuman sekarang kita akan belajar. Ada 5 cara Tuhan menjawab doa. Ada 5 cara Tuhan menjawab doa. Kita melihat dari 5 tokoh di Alkitab. Bagaimana mereka mengalami jawaban doa dari Tuhan. Kita masuk yang pertama. Doanya Daud. Mari buka 1 Tawarikh 28. 1 Tawarikh 28. Bagaimana Tuhan menjawab doanya Daud. 1 Tawarikh 28 ayat 6 sampai 7. Ada 5 cara Tuhan menjawab doa. Sekali lagi, tidak ada doa yang tidak dijawab. Tuhan pasti jawab doa kita. Hanya caranya itu berbeda-beda luar biasa. Hari kita akan belajar yang pertama, bagaimana Tuhan menjawab doanya Daud. 1 Tawarikh 28 ayat 6 sampai 7. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Daud hari itu berdoa pada Tuhan supaya Tuhan mengokohkan kerajaan anaknya si Salomo lebih baik daripada dia. Saudara, saya percaya semua doa orang tua pasti akan sama untuk anak-anaknya toh. Kita sebagai orang tua pasti akan berdoa supaya anak-anak kita kelak lebih berhasil, lebih sehat, lebih diberkati daripada kita. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya. Demikian juga Daud. Daud berdoa supaya anaknya si Salomo lebih diberkati, dikokohkan kerajaannya lebih bagus daripada dia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah jawaban Tuhan apa? Perhatikan ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Tuhan menjawab, ya Daud, aku akan kokohkan kerajaan anakmu jika ia, jadi tidak titik, jika ia bertekun melakukan perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Yang pertama, jawaban doa berupa janji. Jawaban doa berupa janji. Kenapa berupa janji? Karena ada syarat yang harus dipenuhi dahulu. Kalau syarat itu dipenuhi, barulah nanti jawaban doanya dia terima. Saudara, yang seperti ini sebenarnya kita sering alami kok. Contohnya Bapak Ibu ya, waktu kita ada masalah, terus kita datang gereja, ternyata khotbah Bapak Pendeta pas dengan masalah kita. Pernah ngalami kan Bapak Ibu? Pernah. Atau mungkin kita ada pergumulan, kita saat teduh waktu kita buka Alkitab, loh kok pas tentang pergumulanku? Pernah kan Bapak Ibu? Pernah. Itu adalah sapaan Tuhan terhadap masalah saudara. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, pada waktu Tuhan menyapa saudara lewat khotbah ataupun renungan yang saudara baca, kira-kira masalah saudara sudah selesai nggak Bapak Ibu? Sudah selesai belum? Belum. Karena itu masih berupa janji. Itu masih berupa janji. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan.
Antara janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu. Ini harus hati-hati. Antara janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu. Di sini saudara harus hati-hati. Saudara sudah terima janji Tuhan, tapi di masa untuk menunggu penggenapan janji ada masa penantian. Di sini saudara harus hati-hati. Banyak anak Tuhan yang main-main dengan hidupnya di sini, masa penantian dia tidak terima jawaban doanya. Saya pernah saudara konseling seorang ibu. Dia bilang gini, Pak Nason, kenapa ya? Saya waktu lalu pernah hadir satu persekutuan ibadah, itu Bapak Pendeta dari mimbar datangi saya, Pak, khusus untuk saya, padahal saya itu duduknya di pojok. Dia berkata gini, ada pesan Tuhan untuk kamu. Semua itu semua pesan Tuhan dari hamba Tuhan itu, Pak, itu semuanya pas, Pak, betul, tidak ada satu pun yang salah. Tapi aneh Pak Nason, kenapa kok satu pun tidak ada yang terjadi? Satu pun tidak ada yang terjadi. Siapa yang salah, Pak? Saya bilang yang salah ibu. Tidak ada firman Tuhan salah, tidak ada. Saya yakin di masa penantiannya dia menceng jalannya. Buka ayatnya, Yeremia 18. Yeremia 18. Jadi jangan bangga dulu, jangan senang dulu kalau saudara mendapatkan rema tentang pemulihan masalah saudara. Itu masih janji. Saudara harus hati-hati di masa penanti. Kalau di masa penanti itu saudara aneh-aneh, menceng jalan saudara, saudara tidak akan dapatkan penggenapan janjinya. Doa saudara tidak akan terjawab. Yeremia 18 ayat yang ke-9 sampai 10. Perhatikan situ ya. Yeremia 18 ayat 9 sampai 10. Ada kalanya aku, di situ huruf besar aku, itu Tuhan. Aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Tuhan berkata, kepada satu bangsa aku akan berkati, tapi ternyata dalam masa penantian mereka menceng, enggak jadi. Makanya Bapak Ibu, pada waktu saudara menerima rema firman Tuhan akan masalah saudara, hari itu saudara harus hati-hati. Yang mengerti katakan amin. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, di masa penantian itu kita kerjakan apa? Apa yang harus kita lakukan? Ibrani 10:36, mari buka. Ibrani 10 ayat 36. Kita akan banyak buka ayat pagi ini saudara ya di pengajaran. Ibrani 10 ayat 36. Selama masa penantian itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima penggenapan janji doa itu? Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan apa saudara? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi jawaban doa yang pertama adalah jawaban doa yang berupa janji. Ada syarat yang harus saya lakukan supaya nanti dalam sudah genap waktunya janji itu atau doa itu engkau dapatkan jawabannya. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah mendapatkan rema itu, hati-hati, jaga diri baik-baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mari buka Yesaya 38. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menjawab doanya Hizkia. Kalau tadi Ayub, Daud. Sekarang adalah Hizkia. Seperti apa Tuhan menjawab doanya Hizkia? Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Hizkia sakit, dia hampir mati. Datanglah Nabi Yesaya menyampaikan pesan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada dia. Hizkia, Tuhan katakan kamu mati. Saudara, kalau dokter bilang mati, belum tentu mati. Kalau Tuhan bilang mati, pasti mati sudah. Akhirnya Hizkia saudara begitu mendapatkan pernyataan Tuhan, dia nangis, menjerit di hadapan Tuhan, bilang, Tuhan kasihani aku Tuhan. Dia minta belas kasihan Tuhan. Setelah itu Yesaya pergi kan. Nah, mungkin Yesaya belum terlalu jauh, Tuhan panggil, yes, balik.
Beritahu sama Hizkia, aku akan perpanjang usianya 15 tahun lagi. Dan aku akan pagari kota ini dari musuh-musuhnya. Jawaban yang kedua adalah jawaban doa yang segera dijawab. Jawaban doa yang segera dijawab. Kalau ini kan enak Bapak Ibu ya. Kalau bisa tiap hari begini kan mantap ya. Doa langsung dijawab, doa langsung dijawab. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa doa itu langsung dijawab? Ada 3 syaratnya. Yang pertama, sudah waktunya Tuhan. Yang kedua, kapasitas iman pendoa cukup. Yang ketiga, karakter si pendoa matang. 3 ini mesti ada. Yang pertama, sudah waktunya Tuhan. Yang kedua, kapasitas iman pendoa cukup. Lalu ketiga, karakter si pendoa matang. 3 itu mesti ada. Makanya doa bisa terjawab langsung hari itu juga. Nah, kita masih pertama, sudah waktunya Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertindak dengan jadwal, waktu, dan tidak asal-asalan. Perhatikan aja kitab Kejadiannya. Tuhan menciptakan dunia ini tertata semua. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketujuh Tuhan istirahat. Tidak diciptakan semua dalam satu hari, tidak. Tertata semua. Tuhan Yesus waktu didesak oleh Maria di perjamuan kawin di Kana. Yesus jawab apa saudara? Belum waktunya ibu. Pada waktu di Taman Getsemani, Tuhan bangunkan para murid. Bangun, sudah waktunya anak manusia diserahkan. Di kayu salib Tuhan katakan apa? Sudah selesai. Tuhan kita tuh bagus, tak gitu. Dia bergerak sesuai dengan waktunya. Yang kedua, kapasitas iman pendoa cukup. Iman juga dilihat saudara ya. Sekalipun sudah waktunya Tuhan, tapi iman gak cukup, gak dapat. Buka Yakobus 1. Yakobus 1. Ayat 6 sampai 7. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau orang itu beriman, tidak mungkin bimbang. Tapi kalau dia bimbang, itu tanda dia tidak beriman. Waktu kita berdoa masih ada keraguan, masih ada kebimbangan. Alkitab katakan apa? Orang demikian jangan mengira dapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau kita bimbang, kita nggak dapatkan apa-apa. Sekalipun mungkin itu sudah waktunya Tuhan. Ada orang bertanya pada saya begini, Pak Nason, contoh bimbang itu kayak apa sih? Ya, ini saudara ya, ini yang sering kita lakukan. Habis doa, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu dia. Habis doa kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu sama dengan saudara tidak berdoa. Saudara, waktu doa kita mantap. Tuhan Yesus gini. Aku percaya aku akan sanggup memulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Begitu amin buka mata mengeluh. Aduh kok lama ya. Kok gini ya Tuhan. Aduh. Itu kau mematahkan doamu sendiri Bapak Ibu. Ingat saudara ya. Pada waktu saudara, waktu Tuhan menerima doamu, itu Tuhan kerja. Tuhan kerja. Nah kalau Tuhan lagi kerja jangan diganggu Bapak Ibu, amin. Jangan diganggu. Biarkan dia bekerja dengan cara dan waktunya. Contoh. Saya pernah masuk rumah sakit Kapasari. Itu karena kena kencing batu. Udah lama ini. Memang salah saya juga karena kebanyakan minum soda-soda. Waktu saya ada pelayanan dari Bojonegoro, naik sepeda motor itu sudah maaf saudara ya. Sempat mampir ke Pertamina itu, ke pom bensin, kencing itu darah. Saya pikir waduh Tuhan, kuatkan aku nyampe Surabaya lah. Nyampe Surabaya tapi gak sampai ke tempat tinggal saya langsung ke Adisada Kapasari. Karena udah gak sanggup. Diperiksa, wah ini kencing batu nih Pak. Bapak mesti opnam. Waduh opnam. Gak sempat lagi pulang dokter ya, gak bisa. Udah. Opnam langsung saudara. Nah saudara disuntik untuk anti sakitnya. Masuk di kamar itu saudara ya, gak tahu soal berapa itu. Saya tengking di situ. Dalam nama Yesus keluar, bilang gitu. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus batu itu keluar dalam nama Yesus. Saya tengking 3 kali, saya gak peduli orang kiri kanan. Saya menanya Bapak Ibu, setelah yang tengking yang ketiga, apakah batu itu keluar? Apakah sakitnya hilang? Ya enggak, masih di situ dia. Tapi saya enggak, ada, enggak ada kayak gitu saudara, enggak ada. Saya diamkan mulut, saya diam. Karena saya percaya kalau saya sudah doa, Tuhan pasti bertindak. Saya gitu saudara, tak diamkan mulut. Sempat waktu itu saya panggil bel sama suster saudara ya. Saya bilang, suster kok masih sakit gitu? Waduh Pak, ini baru setengah jam. Ya, Bapak doa sajalah. Langsung gitu, waduh. Malah suster ingatkan kita doa. Akhirnya saya doa itu saudara. Nah setelah 3 kali saya doa ke saudara, saya diam. Habis itu saya tertidur. Nah besok pagi bangun,
Katanya mau tes IVP kalau nggak salah, saya lupa nama medisnya sudah. Nanti tes IVP Pak ya, nanti Bapak perutnya dikosongkan dulu, nanti akan dimasukkan cairan, nanti di ronsen di ronsen begitu. Supaya tahu nanti lebih detailnya berapa batu di situ. Sudah tahu waktu tes IVP batu itu waktu pertama sudah masuk itu USG itu batu ada 2. 0,8 sama 0,5 di sebelah kanan. Waktu tes IVP ya itu batu tinggal setengahnya, kecil sekali. Dan itu sudah di bawah. Bayangkan saudara, yang gerakkan ke bawah siapa? Kalau bukan Tuhan. Tuhanlah. Nah karena sudah di bawah, saya tahu obatnya. Ya. Karena dokter bilang, waktu periksa, dok Pak Nason ini nggak bisa pakai obat Pak. Karena dia itu di dalam ginjal. Nggak tahu nggak bagaimana. Itu tidak dialiri obat, katanya begitu. Jadi Bapak mesti operasi. Waduh. Begitu saya tenggeng itu udah tidur. Besoknya itu di bawah bisa dialiri obat. Tinggal kecil, tinggal 1. Langsung pulang paksa. Terus akhirnya saya minum obat, minum air putih banyak, 3 hari keluar sudah beres. Coba kalau misalnya habis doa saya, ada Tuhan, kenapa Tuhan? Gak akan dapat saudara. Percayalah. Ingat pada waktu engkau berdoa, Tuhan itu kerja. Yang mengerti katakan amin. Dan beliau kalau kerja jangan diganggu saudara, jangan diganggu. Biarkan dia bekerja dengan cara dan waktunya. Kalau kita bimbang, engkau tidak akan dapatkan apapun dari Tuhan. Percayalah itu, ini firman Tuhan. Makanya kalau kita ingin dapatkan jawaban doa langsung, yang pertama sudah waktunya Tuhan, yang kedua kapasitas iman pendoa cukup, yang ketiga karakter si pendoa matang. Karakter ini penting. Karena di Alkitab ada satu contoh orang yang sudah waktunya Tuhan, imannya oke, tapi karakternya buruk, nggak dapat dia. Siapakah itu? Musa. Nanti bisa baca Bilangan 20 Bapak Ibu ya. Tuhan sudah katakan kepadanya, aku akan membawa engkau ke tempat yang berlimpah susu dan madunya. Itu sudah rencana Tuhan, sudah waktunya Tuhan masuk ke tempat itu untuk Musa. Iman Musa, siapa yang bisa mengalahkan? Dia punya iman yang luar biasa. Laut dibelah, roti turun dari sorga, luar biasa. Tapi dia sempat marah di Meriba, itu dia. Dengan kesombongannya. Bangsa Israel waktu itu lagi kehausan, merengek-rengek di depan Tuhan. Lalu Musa menghadap menyampaikan renggekan itu. Tuhan saja tidak marah terhadap renggekan bangsa Israel. Karena Tuhan mengerti ini manusia. Tapi yang anehnya kok Musa marah di situ, itu dia. Sampai Musa berkata begini, emang kami yang harus kasih minum kalian. Padahal yang kasih minum itu Tuhan, bukan dia. Sombong dia. Itu karakter. Akibat kesombongan itu Musa tidak sampai tanah perjanjian, dia hanya bisa melihat saja. Nanti bisa baca Bilangan 20 Bapak Ibu. Makanya saudara, kalau doa itu langsung dijawab berarti yang pertama sudah waktunya Tuhan, yang kedua kapasitas iman pendoa cukup, yang ketiga karakter si pendoa matang. 3 itu pasti ada. Yang mengerti katakan amin. Itu yang kedua, jawaban doa yang langsung dijawab. Yang ketiga, mari buka Daniel 10. Daniel pasal 10, kita mau lihat bagaimana Tuhan menjawab doanya Daniel. Daniel 10 ayat 12 sampai 13. Kalau saudara baca pada ayat sebelumnya, ini kisah bagaimana Daniel itu meminta hikmat jawaban doa terhadap bangsa Israel dan juga terhadap pernyataan Nabi Yeremia. Dia membaca kitab Nabi Yeremia. Dia minta singkapan daripada Tuhan. Dan akhirnya malaikat yang diutus Tuhan untuk memberikan jawaban nyampe ke kamarnya Daniel dan terjadilah percakapan ini. Kita baca. Daniel 10 12 sampai 13. Lalu katanya kepadaku, itu adalah malaikat Tuhan. Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataan sejak hari pertama engkau yang berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Coba kita perhatikan 2 ayat ini Bapak Ibu ya, perhatikan. Waktu Daniel berdoa, malaikat itu sudah berangkat hari keberapa untuk memberikan jawaban. Coba lihat situ sudah. Ayat yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Sejak hari pertama Daniel berdoa, malaikat itu sudah bawakan pesan jawabannya. Dia sudah terbang. Dan pertanyaan kedua, kapan nyampenya di kamar Daniel? Malaikat itu 3 minggu kemudian, 21 hari. Pertanyaannya, ngapain 3 minggu itu? Si malaikat itu, ngapain? Karena menghadapi peperangan rohani. Buka, lihat 13.
Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka datang menolong aku dan aku meninggalkan diri sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ternyata ada peperangan rohani di atas. Kekuatan raja Persia menghadang malaikat yang membawa jawaban. Tapi karena Daniel doa sungguh-sungguh, dikerahkanlah malaikat Mikael, penggempur dari sorga. Itu yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan itu, sehingga akhirnya malaikat yang membawa pesan bisa sampai ke kamarnya Daniel. Yang ketiga adalah jawaban doa yang didapatkan lewat peperangan rohani. Ini yang jarang jemaat diajarkan. Ini biasanya Bapak Ibu akan sudah dapatkan, akan sudah temukan pada waktu mungkin sudah menghadapi keluarga yang susah dinasehati, gak bertobat-tobat juga. Masuklah peperangan rohani. Ingat Bapak Ibu ya, kalau nasihat kita berujung perbantahan, hentikan nasihatmu, masuk doa peperangan rohani. Tidak ada satupun nasihat yang bisa merubah orang, tidak ada. Orang akan berubah karena kekuatan doamu itu. Pegang itu. Saya makanya menghadapi keluarga saya gak banyak ngomong. Saya bilang 1-2 kali nasihat, selanjutnya tak doakan dia sudah pasti kena. Itu masuk doa peperangan rohani. Contoh peperangan rohani bagaimana Bapak Ibu? Itu saudara nyembah dulu, memuji Tuhan dulu, baru doa. Makanya peperangan rohani Bapak Ibu dilakukan jangan posisi saudara lagi capek. Jangan sudah tengah malam itu Bapak Ibu ya doa mau tidur, gak bisa itu, gak bisa. Saya makanya berapa kali nangani konseling ibu-ibu yang bergumul untuk suaminya, saya tanya, ibu sudah doa untuk suami? Doa Pak Pendeta, doa. Kapan? Mau tidur? Gak dapat lah. Itu kan mau tidur, Tuhan, jamah suamiku ya Tuhan, terus tebak, gak dapat itu. Kalau peperangan rohani saudara menyembah dulu. Makanya itu waktunya saudara mesti fresh. Bisa pagi, bisa siang, tergantunglah. Pokoknya saudara fresh. Sehingga kita selalu itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Urapan Allah turun, nah baru tangking pas gitu tuh. Itu dia. Kalau perlu puasa itu loh. Saya kalau cerita kasus banyak Bapak Ibu ya. Suami-suami yang dijamah Tuhan, istri-istri yang dijamah Tuhan. Kenapa? Karena pasangannya itu doa nyembah Tuhan tuh. Kalau perlu puasa. Contohnya saudara ya, ini juga peperangan rohani. Jadi pada waktu juga kita menghadapi serangan-serangan kuasa gelap, itu juga peperangan rohani. Mungkin waktu saudara buka toko, kok ada kembang di situ ya? Kok ada darah di situ ya? Apa yang saudara lakukan? Masuklah peperangan rohani. Atau mungkin keluarga saudara ada yang sering kesurupan, masuklah peperangan rohani. Baru selesai itu. Saya pernah waktu itu berapa waktu lalu ada seorang ibu telepon dari Rungkut, dia punya usaha, kok tokonya ketutupan. Pelanggan-pelanggan saya ini Pak, kok katanya sudah lewat nggak kelihatan. Padahal saya buka lebar loh Pak Nason. Ya. Ini gimana Pak? Tambah lagi Pak saya agak repot karena anak saya kok tiap sore sering kesurupan. Ada apa dengan saya? Dia ternyata dicerita karena beberapa waktu lalu waktu dia buka toko itu ada tetesan darah saudara. Itu kekuatan santet saudara. Santet itu. Saya bilang, waktu itu saya lagi nangani yang lain Bapak Ibu ya, jadi saya nggak sempat datang ke rumah ibu itu. Saya bilang, Bu, percayalah kuasa Allah ada padamu. Roh Kudus beserta dengan kita, Pak Bu, percayalah. Yang ibu lakukan sekarang adalah ibu kalau bisa puasa, nyembah Tuhan, urapi rumahmu itu, tokomu itu. Ya. Engkau akan disertai oleh Tuhan. Masuk peperangan rohani. Akhirnya saudara, saya cuma kasih arahan saja lewat telepon, saya nggak sempat ke sana. Sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian dia telepon. Pak Nason, terima kasih untuk nasihatnya. Saya sudah terapkan Pak, saya bersyukur Pak. Sejak itu pelanggan bisa datang kembali lagi. Nah mereka yang cerita waktunya, kok kemarin Bu tutupan? Loh aku buka kok. Tapi setelah saya urapi Pak toko saya, akhirnya bisa lihat dan sekarang sudah rutin. Dan lebih bersyukur lagi Pak Nason, anak saya tidak lagi kesurupan. Itu dia. Nah banyak anak Tuhan tidak bisa seperti ini. Begitu ada masalah, telepon pendeta. Ada masalah, telepon pendeta. Dikit-dikit pendeta. Kapan saudara mau latihan? Amin. Iya. Roh Allah ada pada saudara. Jangan malas berdoa lah. Amin saudara ya. Jangan malas berdoa. Makanya seperti ini mesti masuk peperangan rohani. Menangkan peperangan itu, maka engkau akan dapatkan jawaban doanya. Yang setuju katakan amin. Menangkan peperangan itu, maka engkau akan dapatkan jawaban doanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari kita lihat Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 32 sampai 33. Berapa waktu lalu juga kami pernah dengar kesaksian seorang ibu. Kita cuma kasih nasihat aja ya.
yang akhirnya bisa memenangkan anaknya, sembuh anaknya itu autis parah saudara. Itu bisa sembuh loh, didoakan 1 tahun. Terus, itu peperangan rohani. Autis parah saudara, kalau autis yang normal kan cuman lari sana lari sini ya, itu biasalah. Ini enggak ganggu kita. Jadi kita lagi ibadah tuh, ya kita lagi tutup mata gitu, diketok pakai kantong persembahan, tuk 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 tuk. Terus saya punya teman pendeta tuh yang mau khotbah dikebuki pakai Alkitab. Kita lagi doa siapa pun diludahi satu-satu. Gitu. Itu udah kelewatan. Tapi ibu ini masuk peperangan rohani, dia tumpangi tangan anak 3 kali sehari. Tuhan, kau yang punya anak ini, kau yang mengerti sarafnya, dalam nama Yesus normal. 3 kali sehari. Puasa, itu anak normal. Bagus. Sekarang sudah nikah sudah. Itu peperangan rohani. Kalau kita malas doa, kasihan anak kita. Amin. Iya. Nah itu yang tadi. Sekarang yang keempat. Mari kita buka Kejadian 18 ayat 32 sampai 33. Bagaimana Tuhan menjawab doanya Abraham. Kejadian 18 ayat 32 sampai 33. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berpikir kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nanti kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya, itu terjadi negosiasi antara Tuhan dengan Abraham, karena Tuhan mau menghancurkan Sodom Gomora. Tapi Abraham berkata, jangan hancurkan Tuhan. Akhirnya terjadi nego mulai dari 50 sampai akhirnya 10. Abraham berkata, Tuhan, kalaulah ada 10 orang benar di sana, jangan hancurkan. Tuhan berkata, aku kalau ada 10 di sana Abraham, aku tidak akan hancurkan. Jadi Abraham berdoa supaya supaya Sodom Gomora jangan dihancurkan. Tapi Tuhan berkata harus dihancurkan. Kira-kira yang terjadi apa Bapak Ibu? Sodom Gomora jadi dihancurkan apa tidak dihancurkan? Dihancurkan. Yang keempat ini adalah jawaban doa yang berbeda dari yang diharapkan. Jawaban doa yang berbeda dari yang diharapkan. Ini pun juga dialami oleh Rasul Paulus. Nanti bisa baca dalam 2 Korintus 12. Rasul Paulus itu punya penyakit yang disebut juga sebagai duri dalam daging. Dia berdoa sampai 3 kali. Tapi Tuhan berkata apa? Tidak. Justru dalam kelemahanlah kuasa akan semakin sempurna. Tuhan tidak menjawab doanya Paulus. Tuhan juga tidak menjawab doanya Abraham seperti yang mereka kehendaki. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan tidak memberikan apa yang kita harapkan, apakah Tuhan jahat? Pada waktu Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita harapkan. Apakah Tuhan jahat Bapak Ibu? Tentunya tidak. Bapak Ibu pernah dengar kesaksian Joni Erik Tada? Ini kejadian sudah lama Bapak Ibu ya. Saya dengarnya ini waktu pendeta Rudi Adi Abraham kesaksian. Itu yang ketua GBI itu Bapak Ibu. Jadi saudara, Joni ini pada waktu usia 17 tahun itu di Amerika Bapak Ibu ya. Usia 17 tahun dia tinggal satu desa. Cuma saya nggak tahu nama desanya itu. Dia bersama dengan anak-anak kampung itu sering mandi di telaga. Ada satu telaga di kampung mereka. Nah telaga itu diairi oleh sungai yang ada di atasnya. Sungai kecil itu. Nah anak-anak kampung seringkali lompat dari atas sungai. Lompat. Biasanya selama ini mereka nari di situ, mandi di situ dan juga lompat di situ gak ada masalah. Tapi waktu itu Erickson Tada waktu lompat. Dia tidak tahu kalau air telaga itu lagi surut. Jadi waktu lompat tas, tidak muncul lagi di permukaan. Semua teman-temannya lihat, loh Joni di mana? Kok nggak muncul? Akhirnya mereka berenang, nyelam, lihat Joni sudah pingsan di situ. Ternyata setelah waktu dia masuk darah ini tengkuknya menghantam dasar telaga. Pingsan dia, dibawa ke dokter. Sampai di dokter diperiksa, 2 hari baru sadar saudara ya. Dokter berkata, Joni kami minta maaf. Kami sudah kerahkan semua kekuatan kami tapi kami nggak bisa. Mulai hari ini engkau lumpuh total. Bayangkan seorang anak muda, masih gesit-gesitnya, masih lincah-lincahnya, masih ingin punya harapan yang bagus, tiba-tiba harus duduk di kursi roda seumur hidup. Apa enggak stres saudara? Dia hanya bisa gelengkan kepala, ini udah mati semua ke bawah. Situ dia berontak pada Tuhan. Tuhan kau di mana? Di mana Tuhan? Kalau engkau ada, kenapa kau biarkan aku alam ini? Semua gereja, pendua gereja datang ditolak semua. Tidak ada Tuhan-Tuhanan, tidak ada Yesus-Yesusan. Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa dibiarkan ini? Aku tidak pernah minta seperti ini. Aku minta diberkati kok. Protes. Apakah Tuhan jahat saudara?
Apakah Tuhan jahat? Akhirnya tidak satupun yang dekati Joni karena dia protes dan marah, saudara. Sekitar beberapa tahun kemudian, teman-temannya hanya bisa doa saja terus, doa terus. Akhirnya Joni lama-lama bisa menerima keadaan dirinya dan dia bisa menerima Tuhan. Itu perlu proses. Setelah dia terima Tuhan, dia kembali ke gereja, dia berkata, Tuhan, aku hanya bisa gelengkan kepala. Apa yang bisa kubuat dengan hidupku Tuhan? Apakah aku masih bisa berarti? Dia doa begitu, akhirnya lama-lama Tuhan kasihkan hikmat. Dia bisa bikin lagu-lagu rohani. Lalu dia bisa menulis dengan lidah, mulutnya. Dengan mulutnya. Dan semua hasil penjualannya itu luar biasa laku Bapak Ibu. Dan waktu kesaksian Pendeta Rubin Adi Abraham itu sekitar berapa tahun yang lalu, itu Joni Irsantada adalah salah satu donatur terkaya untuk orang cacat di Amerika. Salah satu donatur terkaya di Amerika untuk orang cacat. Waktu dia kasih kesaksian, kelumpuhan saya di telaga itu bukan kalajengking, itu roti dari Tuhan untuk saya. Kalau tidak terjadi itu, maka saya hanya tetap sebagai guru sekolah minggu biasa. Tapi karena terjadi itu, saya bisa memberkati orang cacat di Amerika. Apakah Tuhan jahat Bapak Ibu? Tidak. Pernah dengar kesaksian Laura Lazarus, pramugari Lion Air yang jatuh di 2004 itu di Solo? Itu sudah 18 kali operasi karena ini daging udah pada lepas. Dia sudah masuk tumpukan mayat Bapak Ibu. Tapi tim SAR mendengar kok ada suara tangisan ya. Kok ada suara tangisan di tumpukan mayat-mayat. Ternyata ini masih hidup. Itu Laura. Itu sudah daging udah kemana-mana saudara. Makanya waktu dia bisa kesaksian itu sudah melewati 18 kali operasi. Ini udah plat. Dia bilang apa? Apa yang terjadi di Solo itu roti dari Tuhan. Karena sebelumnya saya punya keluarga semua pada hidup sendiri. Tidak peduli satu dengan yang lain. Apalagi papa mama, gak ngurusin. Tapi begitu ada kejadian itu, semua keluarga bersatu dan mereka rajin ke gereja. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ngalami doa yang seperti kita harapkan, jangan menilai Tuhan hanya saat itu saja. Minta hikmat, kekuatan, lewati semuanya, lewati. Nanti di ujung sana kau akan tahu itu adalah roti dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah jahat, tidak pernah. Kita saja yang menilai sesaat, menghakimi sesaat. Tapi kalau kau lewati terus, ternyata Tuhan itu baik. Itu jawaban doa yang berbeda dari yang diharapkan. Yang kelima, yang terakhir adalah jawaban doa yang lebih dari yang diharapkan. Lebih dari yang diharapkan. Kita lihat dari doanya Salomo. Mari buka 1 Raja-Raja 3. Kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doanya Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, itu dia. Apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang hidupmu, sepanjang umurmu tak akan seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Salomo hanya minta hikmat, tapi Tuhan kasihkan kemuliaan, kekayaan, banyak. Itu adalah jawaban doa yang lebih dari yang diharapkan. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah mengalami ya saudara, pastilah. Kita minta 1, Tuhan kasih 3, dikasih 5. Itu bonus saudara. Lebih dari yang diharapkan. Kesaksian terakhir. Saya pernah dengar dari satu cerita saudara ya. Ada seorang ibu yang punya anak. Nakalnya luar biasa. Tapi anak ini pintar. Cuma saya lupa tahunnya tahun berapa ini. Anak ini nakal tapi pintar. Nah yang menyakiti mamanya adalah karena sikap nakalnya kok gak bisa berubah gitu loh. Akhirnya si mamanya ini berdoa supaya anaknya itu menjadi anak yang baik. Yang kedua, takut akan Tuhan. Cuma itu aja. Cuma doa permohonan ibu itu kepada Tuhan. Menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan.
Ibu tuh berdoa terus sampai 20 tahun. Sehingga akhirnya anak itu betul-betul diproses Tuhan dan jadi. Bukan cuma sekedar orang baik, bukan cuma sekedar takut akan Tuhan, tapi dia adalah tokoh gereja terbesar kedua setelah Rasul Paulus. Siapakah dia? Santo Agustinus. Yang berdoa adalah Santa Monica. Jawaban doa yang lebih dari yang diharapkan. Itu bonus dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat pengajaran pada pagi hari ini mau mengajarkan bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab. Semua doa pasti dijawab. Tapi jawabannya itu berbeda-beda. Hari ini kita melihat ada 5 cara Tuhan menjawab doa. Yang pertama adalah berupa janji. Yang kedua langsung dijawab. Yang ketiga lewat peperangan rohani. Yang keempat berbeda dari yang diharapkan. Lalu yang kelima lebih dari yang diharapkan. Apapun semua jawaban doa adalah baik adanya dari Tuhan untuk kita. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik bisa ambil tempat. Biar keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Saya yakin kita datang ke gereja Tuhan, ke rumah Tuhan di sini pasti membawa pergumulan. Kita masih menantikan jawaban doa dari Tuhan. Tapi hari ini dari mimbar Tuhan yang kudus, sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan, doamu pasti akan dijawab Tuhan. Hanya saja hari ini kita sudah belajar ada 5 cara Tuhan menjawab doa. Ada yang berupa janji. Kalau saudara mengalami berupa janji ini, hati-hati jaga dirimu baik-baik saudara. Karena di masa penantian itu akan ada banyak ujian yang kau harus lewati. Kalau engkau tetap hidup kudus, maka nanti jawaban itu akan engkau terima pada waktunya. Ada juga jawaban doa yang langsung dijawab. Kalau sudah mengalami hal ini, bersyukurlah pada Tuhan dan tetaplah melayani Tuhan. Tapi kalau saudara sedang mengalami peperangan rohani, mungkin sedang mendoakan seseorang, atau mungkin mengalami ada serangan kuasa gelap, masuklah peperangan rohani Bapak Ibu. Jangan malas berdoa. Jangan malas berdoa. Masuk peperangan rohani, sembah Tuhan, pakai otoritas Tuhan yang ada pada saudara. Tangking patahkan dalam nama Yesus. Engkau pasti jadi pemenang. Karena roh Allah menyertai kita itu lebih besar. Tapi ingat, harus tempur terus sampai nanti pertempuran itu selesai dan kau dapatkan jawaban doanya. Tapi ada juga jawaban doa yang berbeda dari yang diharapkan. Kita minta A, Tuhan kasih Z. Ingat, sekalipun itu berbeda, Tuhan tidak pernah jahat. Lewati saja prosesnya Bapak Ibu. Lebih bagus kita minta hikmat dan kekuatan. Lewati saja prosesnya, lewati saja. Nanti sudah akan tahu, sekalipun berbeda, tapi itu adalah roti dari Tuhan untuk saudara. Mungkin juga saudara sedang menghadapi jawaban doa yang lebih dari yang diharapkan. Bersyukurlah pada Tuhan. Layani Tuhan karena Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh baik bagi kita. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada pagi hari ini, yang membekali kami tentang doa. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang tidak pernah berdiam pada waktu kami berdoa. Engkau Allah yang bertindak dengan caramu. Dan kami bersyukur kepada Allah yang pasti menjawab doa kami Tuhan. Hanya saja caranya luar biasa. Terima kasih Bapak, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dan hamba sangat-sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan berkati. Saya mengundang Bapak Pendeta Hendra Taha untuk memimpin dalam perjamuan suci. Kita mau naikkan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita sama
bersama-sama tundukkan kepala dan saya persilakan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus untuk bersama-sama melayani. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kalau kami akan dapat menikmati tubuh dan darah-Mu, ajari kami terus Tuhan untuk mengikuti setiap proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan, ajari kami terus Tuhan untuk seiras sesuai dengan kehendak dan rencana. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan nikmati sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat tubuh, kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, untuk kami menjalani proses hidup bersama Kristus. Menjalani setiap proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami panjatkan, ajari kami terus Tuhan, seiras dengan kekuatan keimanan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putramu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, mempelai pria surgawi kekasih jiwa kami, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Ada persembahan pujian dari SD Kristen Bethel kelas 3 ya saudara ya. Shalom. Kami dari SD Kristen Bethel kelas 3 mau menyanyikan lagu Ku Istimewa. Dunia
Haleluya. Kita beri kesempatan untuk berikan persembahan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, karena cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Yang percaya bahwa begitu besar kasih Allah pada kita, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Tuhan merubah. Doa penutup dan doa berkat, kembali kami mengundang Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Bapak Pendeta Hendrata. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah membimbing acara ibadah pada pagi hari ini. Berkati worship, singer, pemusik, pembicara, terserah seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati gembala sidang kami Ibu Yusuf beserta seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap pelayanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dengan penuh sukacita, sukarela, dengan suka hati, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, dengan penuh penghormatan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Ajari kami terus Tuhan untuk menikmati hari-hari yang Tuhan berikan dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk menjalani proses kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam perjalanan keimanan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan menerapkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Apapun yang kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini telah mengajarkan di dalam kehidupan kami. Setiap apapun yang kami doa-doakan di hadapan-Mu Tuhan, bagaimanapun keadaan dan jenis jawabannya Tuhan, biarlah kami selalu seturut, seiras dengan kehendak dan rencana-Mu. Ajari kami terus Tuhan untuk tidak menghambat setiap jawaban-jawaban yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan untuk menjalani proses kehidupan dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Berkati acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Berkati setiap seluruhnya yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk terus bertugas dan bertanggung jawab penuh untuk setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kami. Berkati negara dan bangsa kami Indonesia agar dalam keadaan selalu aman, tentram, dan damai.
Berkati aparatur negara kami agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bijaksana. Berkati kota Surabaya dan sekitarnya untuk terus tetap dalam keadaan kondusif. Untuk kami terus dapat menjalankan aktivitas kami, terutama kami dapat beribadah kepadamu. Ajari kami terus Tuhan, senyaman kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, untuk terus kami menjadi cermin kemuliaan-Mu Tuhan, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun dan sampai kapanpun. Di dalam tugas dan profesi kami masing-masing sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang hamba-Mu, ataupun apapun Tuhan, ajari kami terus untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, dimanapun Tuhan tempatkan dimanapun Tuhan tempatkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Yusuf. Tuhan tambahkan terus iman dan Roh Kudus. Terus tambahkan kesehatan dan kekuatan untuk terus dapat membimbing kami seluruh sidang jemaat-Mu. Sebentar kami Tuhan akan pulang, Tuhan ratakan jalan yang kami lalui. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami mohon para malaikat-Mu berjalan bersama kami di sepanjang perjalanan kami ke rumah kami masing-masing, atau ke setiap tujuan kami berikutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sampai pada pagi hari ini, apapun yang kita panjatkan di hadapan Tuhan sampai pada siang hari ini, mari kita bersama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Apapun pokok-pokok doa yang kita panjatkan, letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda kita bersama-sama seiras dengan kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita pada siang hari ini. Apapun jenis doa dan jawaban yang Tuhan berikan, ajari kami untuk tidak menghambat proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.